Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin di sini langsung saja berkaitan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Sultan tentang mata kuliah jurnalistik. Di sini kami diberikan tugas berupa mencari sudut pandang lain terkait kasus COVID-19 ini. Terutama kasus-kasus yang luput dari pemberitaan oleh media. Mungkin di sini yang pertama berkaitan tentang bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dikala kasus COVID-19 ini. Ya, mungkin saya sangat mengapresiasi kepada pemerintah sudah mengirim bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Akan tetapi di sini seharusnya pemerintah atau pejabat-pejabat melakukan suatu inisiatif. Kita bisa melihat contoh dari negara lain, tidak usah jauh-jauh. Kita melihat contoh dari negara Singapura. Di Singapura saja, Perdana Menteri Singapura, menteri-menterinya, bahkan kabinet dan politisinya bersama presiden menegaskan akan menyerahkan sebagian gajinya selama 3 bulan untuk kepentingan melawan pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana dengan pejabat kita? Akankah melakukan inisiatif seperti itu? Mungkin di sini yang harus ditekankan hal tersebut. Seharusnya pemerintah melakukan inisiatif agar gaji-gajinya, yaitu setengahnya atau bagi sebahagian dari gajinya itu diutamakan untuk menolong masyarakat yang terdampak terhadap virus COVID-19 ini. Jadi pemerintah tidak hanya mengandalkan dengan bantuan atau dengan saluran donasi dari masyarakat saja, akan tetapi dari pemerintahannya itu, dari pribadi masing-masing pemerintahannya itu, masing-masing pejabat itu mengeluarkan sebahagian gajinya untuk kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan tentang masalah paket yang tidak tepat sasaran. Tentu di masa sekarang ini, pada kasus COVID-19 ini, terkait dengan pengiriman paket dari pemerintahan atau dari lembaga-lembaga yang terkait kemasyarakatan atau yang lainnya, kita ketahui sudah terdapat uluran-uluran paket yang dikirimkan kepada masyarakat. Akan tetapi di sini yang menjadi objek pembahasan seputar target yang akan dikirimnya. Di sini masih banyak sekali paket yang tidak sesuai dengan objek yang dituju. Banyak sekali paket-paket sembako atau paket-paket bantuan yang lainnya yang malah tertuju kepada masyarakat yang mampu. Akan tetapi masyarakat yang tidak mampu itu tidak mendapatkan paket tersebut. Seperti contohnya tidak jauh-jauh di RT saya hanya tersedia 9 paket saja. Padahal warga di RT saya itu puluhan. Akan tetapi di sini hanya 9. Terus di RT tetangga saya itu dalam satu RT hanya mendapati 2 paket bantuan. Bayangkan 2 paket bantuan. Akan tetapi justru di wilayah komplek yang notabene itu masyarakat yang mampu lebih banyak mendapatkan paket dibandingkan warga-warga yang di perkampungan yang lebih membutuhkan. Nah, ini menjadi koreksi terhadap penyalur paket tersebut agar menyalurkan paket tersebut tidak salah lagi, agar di kemudian hari tepat sasaran. Itu yang diharapkan. Lalu permasalahan kemudian terkait tentang kebijakan Menkumham yang membebaskan para napi. Bahwasanya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan membebaskan narapidana untuk mencegah virus corona di lapas yang kelebihan penghuni. Total sudah ada
35.676 narapidana yang dibebaskan. Mungkin dari kebijakan awal yang menurutnya agar para napi itu terhindar dari virus corona itu masuk akal. Akan tetapi di sini yang harus dipertimbangkan, yang harus dipikirkan matang-matang terkait setelah narapidana itu keluar ke lingkungan masyarakat, ke lingkungan umum, mau narapidana itu akan melakukan apa? Itu yang harus dipikirkan. Mengingat yang pertama, narapidana itu tentunya tidak memiliki pekerjaan saat dikeluarkan. Dan tidak semua narapidana sadar menjadi manusia yang baik. Tidak semua. Banyak narapidana yang kambuhan melakukan aksi kejahatan yang terulang kembali. Nah, itu harus dipikirkan. Apalagi sedang dalam kondisi-kondisi yang keterpurukan ekonomi di segala sektor. Takutnya dari kebijakan tersebut menimbulkan masalah-masalah baru, yaitu kejahatan di mana-mana, terus aksi perampokan dan lain-lainnya. Apalagi total narapidana itu tidak sedikit yang dikeluarkan. Itu. Memang kita ketahui pada awal Ramadan banyak sekali kejadian kejahatan atau perampokan, perampasan dan lain-lainnya. Akan tetapi ditambah dengan kasus ini, narapidana yang dikeluarkan, ini akan menambah banyak aksi kejahatan itu yang ditakutkan itu. Maka dari itu kebijakan ini harus dipikirkan matang-matang. Mungkin ini perlu peran aktif dari Menkumham serta kepolisian untuk lebih memaksimalkan kondisi keamanan di lingkungan, baik itu di perkotaan, perkampungan, dan wilayah lain. Lebih diperketat terhadap intensitas keamanan tersebut. Itu yang harus dikuatkan. Mungkin dari beberapa masalah di dalam kasus COVID-19 ini, saya hanya membahas itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.